Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang pro kemerdekaan melawan pasukan Inggris dan India-Inggris yang didukung oleh Belanda sebagai bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober hingga 20 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang pertempuran Surabaya adalah situasi politik yang rumit setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia II, disebabkan hancurnya dua kota besar Jepang karena bom nuklir. Bom Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang pada akhir Perang Dunia II. Bom Hiroshima yang dinamai Little Boy dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 dan menewaskan sekitar 140.000 orang dari populasi berjumlah 350.000 orang. Sedangkan bom Nagasaki yang dinamai Fat Man dijatuhkan pada 9 Agustus 1945 dan menewaskan sekitar 74.000 orang dari populasi 240.000 orang. Bom-bom ini menghancurkan sebagian besar kota-kota tersebut dan menyebabkan korban jiwa akibat radiasi, luka bakar, dan penyakit. Pengeboman ini memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Pasifik. Pengeboman ini juga merupakan penggunaan senjata nuklir pertama dan satu-satunya dalam sejarah perang. Pengeboman ini menuai kontroversi karena dianggap tidak perlu, tidak manusiawi, dan melanggar hukum perang. Indonesia yang sebelumnya merupakan koloni Belanda memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh Jepang dengan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan bantuan Inggris yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara setelah Jepang menyerah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai tertanggal 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Inggris mengirimkan pasukan ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari Jepang dan menyerahkan kekuasaan kembali kepada Belanda. Rombongan sekutu tersebut ditempatkan di Hotel Yamato Surabaya. Hal inilah yang kemudian menjadikan terjadinya insiden Hotel Yamato. Sebagai informasi, Hotel Yamato sekarang disebut dengan nama Hotel Majapahit yang terletak pada Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Diawali dengan sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C. Plukman
pada malam hari tanggal 19 September 1945. Tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil residen yang masih diakui pemerintah Jepang, datang melewati kerumunan massa, lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal oleh Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Blukman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Blukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Blukman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Dalam insiden ini, Blukman dan Sidik tewas, sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama dengan Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan teriakan "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" berulang-ulang kali. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Big yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Malabi. Sampai sekarang belum diketahui siapalah orang Indonesia yang menembakkan pistol kepada Brigjen Malabi. Peristiwa tersebut dan terbakarnya mobil tersebut karena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert Mansek, untuk mengeluarkan ultimatum
pada tanggal 10 November 1945. Dalam ultimatum tersebut, ia meminta kepada pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan kepada tentara Inggris. Pertempuran Surabaya terjadi selama 21 hari dari tanggal 27 Oktober hingga 20 November 1945. Pertempuran ini melibatkan sedikitnya 20.000 tentara Indonesia dan 150.000 milisi rakyat melawan sekitar 30.000 tentara Inggris dan India-Inggris dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Pertempuran ini terjadi dari beberapa fase, yaitu yang pertama, pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945. Pasukan Inggris mendarat di Surabaya dan menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tawanan-tawanan Belanda. Mereka juga menyebarkan pamflet yang memerintahkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata dalam waktu 24 jam. Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan dan perlawanan dari rakyat Indonesia yang pada akhirnya menyerang pos-pos Inggris dan merebut senjata-senjata mereka. Fase kedua terjadi pada tanggal 30 Oktober sampai 9 November 1945. Pasukan Inggris mengalami kebuntuan dengan pasukan Indonesia yang terus melakukan serangan-serangan gerilya. Pada tanggal 30 Oktober, komandan pasukan Inggris Brigjen AWS Malabi tewas dalam baku tembak dengan pasukan Indonesia. Hal ini memicu serangan balasan dari Inggris yang meminta bantuan udara dari Singapura. Pada tanggal 1 November, Soekarno, Hatta, dan Syahrir datang ke Surabaya untuk mencoba menenangkan situasi dan bernegosiasi dengan Inggris. Namun, upaya ini gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai titik kesepakatan. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara-tentara Inggris membuat rakyat Surabaya semakin marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dari sinilah muncul semboyan merdeka atau mati dan Sumpah Pejuang Surabaya. Pada fase ketiga, tanggal 10 sampai dengan 15 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Indonesia. Pasukan Inggris berhasil merebut sebagian besar kota Surabaya, termasuk bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan. Namun, pasukan Indonesia tidak menyerah dan terus melawan dengan sengit. Mereka juga mendapat dukungan dari rakyat sipil yang membantu mereka dengan memberikan makanan, obat-obatan, dan informasi. Pasukan Indonesia juga mendapat bantuan dari radio yang dipimpin oleh Bung Tomo yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat-rakyat Surabaya. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Perlu diketahui pada waktu itu, masyarakat belum begitu patuh kepada pemerintahan. Akan tetapi, mereka sangat patuh dan taat kepada para kiai atau para ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu yang lain. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi makin hari makin teratur.
Dampak dari pertempuran Surabaya memiliki dampak yang signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik dari segi militer, politik maupun sosial. Dari segi militer, pertempuran ini menunjukkan keberanian dan patriotisme rakyat Indonesia yang bersedia berkorban demi kemerdekaan. Meskipun kalah dalam hal persenjataan dan jumlah, dari segi politik, pertempuran ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat dan mendapat simpati dan dukungan dari negara-negara lain, terutama India dan Amerika Serikat. Dari segi sosial, pertempuran ini meningkatkan kesadaran dan solidaritas bangsa Indonesia yang bersatu dalam menghadapi musuh bersama tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga saat ini. Pertempuran Surabaya juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk menghormati jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pertempuran Surabaya juga menjadi momentum kesatuan bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.